Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syifa Urahmah Institute. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bekal sebelum belajar TCM atau Traditional Chinese Medicine ala Syifa Urahmah. Jadi nanti saya akan membahas tentang materi TCM yang telah dilebur menjadi ala saya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang harus saya counter atau saya saring supaya betul-betul kita sebagai muslim bisa memahami materi ini jauh lebih di dalam koridor Islam. Nah, makanya kenapa saya berikan sedikit bekal sebelum kita masuk ke belajar TCM nanti. Sebelumnya saya ingin sedikit menjabarkan tentang kenapa sih saya senang sama ilmu tradisional Chinese medicine. Padahal kan itu dari Cina gitu ya. Di sini saya ingin coba jabarkan tentang kenapa ya falsafah dasar itu dikaji oleh orang Cina. Kenapa orang Cina bisa bikin salah satu disiplin ilmu di bidang kesehatan salah satunya dengan materi yang sangat sempurna. Kenapa? Nah, saya jabarin dikit ya. Karena kalau kita coba telaah, negeri Cina itu salah satu negeri yang terluas di dunia. Jadi dia punya area teritorial yang sangat luas yang mengarah ke barat, timur, utara, selatan itu dia areanya luas. Makanya kenapa negeri Cina memiliki musim dan fase terlengkap. Jadi di Cina itu musim hujannya ada, musim panasnya ada, musim dinginnya ada, musim gugurnya ada. Jadi bahkan dari musim-musim tersebut bisa betul-betul terlihat pada saat kondisi panas itu terlihat panas yang ekstrim banget. Makanya kenapa pada saat cuaca panas ekstrim itu ada respon-respon tubuh yang sangat signifikan terlihat. Misalnya mungkin bisa sampai terjadi mimisan atau kulit kering, mengelupas dan macam-macam. Dan ada kalanya di sana terjadi musim yang mungkin dingin dan dingin itu dingin ekstrim sampai minus puluhan derajat. Makanya kenapa sampai terlihat misalnya tulang-tulang kaku, dingin menusuk tulang. Jadi semua respon-respon dari musim yang ekstrim tersebut sehingga mereka bisa mengamati dengan sangat maksimal setiap fenomena-fenomena yang terjadi di tubuh dengan perubahan cuaca yang ekstrem tersebut. Nah, karena itulah mereka memiliki kepekaan yang jauh lebih kuat dengan alam budaya mereka. Memiliki kepekaan yang lebih kuat dengan alam gitu loh. Beda mungkin dengan kita di Indonesia musimnya mungkin hanya 2, musim panasnya ya segitu, musim hujannya segitu. Jadi perubahan cuacanya paling hanya sekitar 10 derajat, misalnya misalnya 15 derajat sampai 25 derajat atau 20 sampai 30 derajat. Jadi tidak terlalu banyak materi ataupun fenomena-fenomena ekstrem yang terlihat, makanya kita kurang untuk mengamati dengan maksimal kondisi tubuh. Sedangkan di Cina punya kelebihan itu. Makanya kenapa di sana pun salah satu budayanya mereka adalah mereka mengajak untuk manusia belajar dengan melihat alam, mengajak manusia belajar melihat alam. Ya kan? Jadi makanya mereka bisa membuat rumus tentang kehidupan yang jauh lebih komprehensif lagi. Sedangkan kita di Indonesia, saya sedikit bikin gambaran ya. Di sini saya tidak berusaha untuk mengeneralisir atau
menghukumi semuanya, hanya gambaran mayoritas saja dan pengalaman saya pribadi tentunya. Kita nih dari kecil, kebanyakan dari kita kan dicokoki ilmu di sekolah secara pasif, ya enggak? Dari mulai kita mungkin TK, SD, SMP, kita hanya dicekoki ilmu sekolah secara pasif. Kadang mau suka atau enggak, mau bisa atau enggak, harus ditelan. Jadi kadang kita di SD, SMP, SMA itu kan mata pelajaran kita udah dapat pasar aja kan dari sekolah kan. Yang sekolah ini kurikulumnya gini, mata pelajarannya gini, kita harus telan semuanya demi sebuah nilai. Dari sana saya pribadi, ini saya hanya bicarakan saya pribadi lah sebagai pengalamannya. Saya tuh jadi merasa tidak dikasih kesempatan untuk kreatif, aktif berpikir, dan memaksimalkan potensi. Jadi kita sesuai bakatnya ya. Jadi kita lebih banyak dikasih sesuatu hal yang bentuknya pasif aja gitu loh. Pokoknya hari ini belajar ini, oh hari ini besok belajar ini, oh tidak terpikiran kita mau belajar apa ya, atau jadi tidak berkembang gitu, atau tidak bisa mengeksplorasi lah ya istilahnya. Makanya kenapa dari sistem pendidikan yang ada membuat kepekaan akan sekitar menjadi berkurang. Dan apalagi kepekaan akan hal-hal yang tidak terlihat jadi berkurang. Jadi kita di sini jarang untuk mengeksplorasi, apalagi mengeksplorasi alam ya. Itu sangat-sangat kurang. Akhirnya kita menjadi pribadi yang pasif, yang hanya menunggu arahan, menunggu dapat tugas, menunggu dapat materi apa gitu loh, tanpa kita dibikin untuk aktif berpikir atau aktif mencari. Makanya kenapa saat saya belajar ilmu kedokteran Cina atau TCM, sebenarnya saya belajar ini awalnya karena melihat ayah saya. Jadi ayah saya nih sebelumnya sudah menjadi tabib dan memang sudah menjadi praktisi akupunturis, praktisi herbal-herbal gitu. Jadi tapi ayah saya meninggal pada saat usia saya 9 tahun. Jadi saya sempat off, tidak paham. Tapi setelah saya kuliah psikologi, saya jadi tertarik lagi untuk mempelajari materi ini karena saya banyak lihat buku-buku ayah saya di rumah tentang traditional Chinese medicine. Makanya kenapa akhirnya rasa penasaran itu mengantarkan saya kepada ilmu ini. Dan pada saat saya belajar ilmu kedokteran Cina atau TCM, jujur Masya Allah saya sangat terpukau. Melihat apa? Melihat cara mereka memandang alam semesta, cara mereka memandang tubuh badan mereka, cara mereka melihat kepekaan-kepekaan yang ada di sekitar bisa menjadi sebuah diagnosa atau cara penyembuhan. Wah ini Masya Allah banget. Saya merasa seharusnya ilmu ini jadi ilmu basic yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena menurut saya ini basic kehidupan banget menurut saya. Dan harusnya ilmu pengetahuan alam atau IPA yang dulu diajarkan di sekolah itu ya ilmu ini gitu loh. Karena kita kebanyakan dulu belajar IPA misalnya tentang apa ya, waktu itu tentang bunga, putik sari atau apa. Kadang saya berpikir banyak banget pelajaran-pelajaran di sekolah yang sebenarnya secara kehidupan nyata kalau kita memang tidak bergerak di bidang pertanaman atau apa itu sebenarnya tidak terlalu perlu untuk kita pelajari, tapi ya memang begitulah kurikulum yang ada. Nah, saya lihat kan, tapi apalah daya, sistem pendidikan kita hanya begitu adanya. Tidak jarang yang dipelajari di sekolah tidak memberi banyak manfaat di dunia nyata. Tapi daripada mengutuki kegelapan, mending kita nyalain lilin aja sendiri. Inilah yang dilakukan saya di channel ini. Salah satu tujuannya
Saya ingin anak saya, orang-orang di sekitar saya belajar ilmu kesehatan dari kehidupan di sini. Kenapa saya jabarkan ilmu tauhid di awal episode sebelum ini? Karena setelah saya amati falsafah di TCM, itu banyaknya falsafah dari sebuah agama di Cina. Di sini saya tidak akan bahas masalah ini karena ini kita akan masuk ke dalam norma-norma agama yang saya tidak mau menyudutkan satu pihak. Tapi di sini saya hanya mencoba untuk menekankan sebagai seorang muslim, aslinya saya malu. Kenapa? Karena sebenarnya Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk tafakkur. Allah menyuruh kita untuk melihat alam semesta. Allah nyuruh kita untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesarannya. Jadi seharusnya kita nih sebagai muslim yang mendapatkan tugas itu dari Allah, mempelajari ciptaan-ciptaan Allah. Tapi malah orang Cina yang melakukannya itu. Makanya mereka bisa mendapat banyak pelajaran di sana. Hanya saja kita tetap harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hadiah terbesar oleh Allah untuk kita adalah kita dikasih rezeki berupa bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Inilah sebaik-baik pemberian dari Allah. Jadi ilmu itu ilmu kesehatan itu bonusnya. Tapi ilmu utamanya itu adalah ilmu bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan itu menjadi salah satu prestis banget lah ya. Sesuatu hal yang paling berharga dari Islam itu sendiri. Makanya mari kita syukuri dengan memaksimalkan diri ikhtiar mengenal Allah Azza wa Jalla dengan cara bertafakur lewat ciptaan-ciptaannya. Gitu ya. Insya Allah semoga belajar di Syifa'ur Rahmah Institute tidak hanya menambah ilmu tapi juga harus jadi jalan menambah iman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lunas sudah mukaddimah dari saya untuk bisa menjabarkan tentang pentingnya kita belajar tauhid terlebih dahulu, pentingnya belajar adab, dan pentingnya kita memahami kalau falsafah-falsafah yang ada ini mungkin akan banyak kita bahas dari istilah-istilah di negara Cina. Tapi kita sebagai muslim harus bisa menyikapi, memandang, dan menyimpulkannya sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan ini sebagai koridor kita agar tidak melewati batas dan semoga ilmu kesehatan ini bisa menjadi nilai tambah kebaikan buat kita yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, tidak hanya untuk kita sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah tetap semangat. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dari episode-episode sebelum ini dan insya Allah episode berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.